Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratin mukarramin para alim jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayah serta ilahnya sehingga kita sama-sama pada malam hari ini bisa duduk di masjid untuk tafakur, iktikaf dan mengkaji kitabnya para ulama. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sanjungkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang taat dan mendapatkan syafaatnya besok yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita akan membacakan surat Fatihah dan sholawat burdah yang semoga dengan lantaran Fatihah yang kita bacakan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala tinawalkan salihah wa la hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ummatihi wa qurbatihi thumma khususan Syaikhul Qadir Jilani wa khususan Syaikhudin Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi Al-Albani wa jami'i asadil kiram wa madrasatil qudsiyah wa min mahdi darul ulum Syekhul Ilaihum Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا يا واسع أمن تذاكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسعا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم
bil waghfir lana ya wasi'ah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala al-musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasi'atu qala ba'dul hukama asyru khisalin yabghadu Allahu subhanahu wa ta'ala min asrin anfusin al-bahlu minal aghniya ila arihi. Makalah yang ke-9, qala ba'dul hukama, telah berkata siapa ba'dul hukama, sebagian orang ahli hikmah. Asru khisalin, ada 10 perkara yabghaduha Allah, yabghaduha, yang benci, marah ha kepada 10 tadi siapa? Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Min asri anfusin, dipegang dari 10 orang, ai aktsara bu'dan min ghairihim, yaitu lebih marahnya, lebih banyak marahnya min ghairihim dibanding dipegang oleh orang lain. Siapa sih mereka itu? Yang pertama, al-bukhlu, bakhil. Bakhil dipegang minal aghniyai, dari orang kaya. Bakhil, tapi yang punya sifat bakhil itu orang kaya, Allah sangat benci. Kalau orang miskin bakhil, itu enggak benci-benci amat. Kenapa? Karena memang yang dipegang enggak ada. Orang miskin punya duit 50.000, itu perencanaan ke depan belum ketahuan. 50.000 punya sekarang, besok belum tentu masih ada, atau diirit-irit, sekarang makan 20.000 atau 15.000, besok kok diirit-irit, pokoknya 15.000 bisa buat sehari. Ini orang miskin. Kalau orang kaya, duit 50.000 itu gede apa kecil? Ya, berarti yang ngomong kecil orang kaya. Amin. Orang kaya itu kalau duit 50.000 zaman sekarang itu kecil. 100.000 aja kecil. Makanya kalau orang kaya itu bakhil, pelit, hitungan banget, itu Allah benci. Allah benci. Makanya kemarin saya terangkan kan ada 3 perkara yang mencelakakan. Salah satunya yaitu fashun muta, pelit yang keterlaluan, pelit medit, koret. Nah, makanya kalau pelitnya itu dipegang orang kaya salah sasaran. Kalau pelitnya dipegang orang miskin rada tepat, walaupun tetap sama aja nggak boleh, tapi rada tepat. Al-bakhilu al-bukhola'u qoribun minan nar. Orang yang pelit itu dekat dengan neraka. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Itu kalau pelit. Makanya kalau orang pelit itu biasanya konconya dikit. Kalau datang orang pelit kan orang pada ngumpetin barang dulu, kayak umpetin dia datang nih. Kalau kita digituin berarti kita mawas diri. Kok orang pada diumpetin, kenapa ya? Berarti saya ini celutak tapi pelit. Jangan malah menuduh orang lain pelit, kita dulu pelajari. Namanya introspeksi. Qala al-Hakim, telah berkata siapa Imam Hakim,
Al-bukhlu mahwun sifatil insaniyah. Al-bukhlu pelit, medit itu mahwun melebur menutupi sifatil insaniyah, sifat kemanusiaan, ngilangkan. Lalu kalau sifat apa namanya bakhil itu sifat insaniyahnya hilang, ketutup udah dengan sifat medit. Berarti aslinya sifat manusia itu nggak boleh pelit. Wa isbatu adatil hayawaniyah, dan menetapkan perilaku sifat hewan. Pelit. Makanya kalau ada monyet pelit, itu memang wajar. Megang tangan pisang, tangan kanannya megang pisang, tangan kirinya megang juga, masih belum cukup, kakinya ikut. Belum cukup juga, kaki kanan, kaki kiri ikut. Masih belum cukup, masuk mulut. Saya dilihat di YouTube itu sampai mulutnya tuh dimasukin banyak sama nutup. Apa itu kayak kacang tuh yang berenjul gitu. Jadi nggak sempat dikunyah. Itu udah rakus pelit. Kadang mohon maaf lah kalau lihat-lihat monyet tuh Pak. Kalau lihat monyet tuh anaknya mau ngambil aja dijongkongin tuh. Aku lihat di YouTube, tapi anaknya mau ikut ngambil makanan itu dilempar tuh anaknya. Nah, kalau ada manusia kayak gitu, aku juga lihat tuh manusia ada seorang ibu-ibu atau bapak-bapak itu di YouTube, kata itu konten apa beneran tuh, sama anaknya nasinya ditumplekin ke mulutnya. Ada nggak Pak? Pernah lihat nggak? Wah, ini mal keterlaluan itu Pak. Namanya itu sifat hewaniyah itu. Iya, itu kira-kira konten apa memang asli ya? Hah? Itu orang tua ditumplekin, udah di mulutnya disumpelin pakai makanan, terus piringnya tuh disamplok ke muka itu. Pernah lihat ya Pak? Itu luar biasa, itu sifat hayawaniyahnya luar biasa. Itu kalau beragama Islam udah alam tuh bisa masuk surga apa enggak itu. Wal kibru, dan sifat sombong, minal fukoroi, dari orang miskin. Orang miskin sombong, enggak pas itu Pak. Orang miskin sombong itu enggak klop. Kalau orang kaya sombong masih mending, ada yang disombongin ya kan. Ini orang miskin sombong. Ini malaikat, bukan cuman Allah yang gedek, malaikat aja gedek lihatnya. Udah miskin sombong banget. Apa contohnya orang miskin sombong? Ya banyak lah, nggak usah dicontohin orang miskin sombong. Menolak pemberian itu belum tentu sombong Pak. Nah, jangan salah, ada orang dikasih menolak itu belum tentu sombong, tapi kesannya memang sombong, tapi belum tentu sombong juga. Memang mungkin di rumahnya lagi banyak makanan, nah, bisa jadi. Atau dikasih baju ditolak, mungkin tuh di rumah bajunya sudah ada yang sama gitu. Tapi usahain kalau dikasih orang itu terima dulu aja, jangan Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau nolak sekali Pak, besok lagi mau ngasih gugah. Bener gak? Aku mau ngasih seseorang nih, wan gitu, makanan, nggak usah Pak, nggak kemakan di rumah, paling besok lagi saya mau ngasih jadi takut. Enggak, ntar lagi ditolak izin. Orang ngasih ditolak itu izin nggak Pak? Iya, malu kita. Makanya kalau dikasih orang udah terima aja. Masalah nanti di rumah dimakan atau enggak itu urusan belakang. Masalah di rumah itu pakaian dipakai kan enggak urusan belakang. Yang penting ketika orang ngasih terima aja. Karena yang ngasih itu sudah niat banget ya, dan dia juga ngira-ngira nih mau ngasih orang pantas apa enggak. Nah, mestinya yang dikasih juga terima aja dulu aja. Kalau kasih pakaian kira-kira muat, walaupun kita nggak suka, sekali dua kali pakai di hadapan orangnya yang ngasih. Kenapa? Biar kan idkhalus surur itu sodakoh, menyenangkan orang lain itu bagian dari
sedekah. Oh. Ini wal kibru. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu halakan nas fahuwa ahlakuhum. Idza qala ketika seseorang mengatakan halakan nas, celaka kalian semua manusia, bahwa maka orang yang mengatakan tadi ahlakuhum lebih celaka lagi. Artinya apa? Ketika kita melihat sesuatu yang tidak cocok dengan hati kita, itu jangan buru-buru kita menjustik orang lain itu jelek. Seakan-akan kita itu paling bagus. Ada orang pergi ke masjid, umpama ya, kali-kali lihat dia ke masjid, baru ke masjid aja gayanya gitu. Enggak boleh, Pak. Orang ke masjid itu harusnya kita bersyukur, alhamdulillah si fulan sudah mau ke masjid. Jangan dinyinyirin, jangan bersyukur kita alhamdulillah. Kalau ada orang yang biasa ke masjid kali-kali nggak ke masjid juga jangan dinyinyirin, jangan langsung ngambil negatifnya. Mungkin dia lagi ada halangan, mungkin dia lagi repot gitu. Berusahalah untuk memandang orang lain itu selalu positif, kecuali ketahuan negatifnya itu nggak bisa dielak lagi. Umpama nih kita naruh sendal bagus di luar terus kelihatan langsung dipakai dia, itu namanya kan kelihatan. Jangan, biarin aja lah, dia seneng. Kalau mau gitu nggak apa-apa, bagus. Wariwayatul masyhur bi raf'il kafi. Kalau riwayat yang masyhur itu kafnya dibaca rafa itu dibaca dhammah. Ahlakuhum. Bi raf'il kafi, ahlakuhum. Waruya bin nasbiha, di riwayat lain lafal ahlakuhum kaknya dibaca nasab. Nasab itu dibaca fathah. Ahlakahum. Wahadzan nahyu limang qala dzalika ujban. Ini pencegahan ini, kalimat halakan nas itu hadzan nahyu, pencegahan ini bagi orang-orang yang memang mengucapkan celaka kau manusia, celaka kalian gitu, atau celaka kamu manusia, itu karena ujub, merasa dirinya itu paling hebat. Tapi kalau nggak ada sifat ujub, nggak apa-apa. Umpama ini kita lihat kemaksiatan gitu, tapi nggak ada rasa ujub, kita bukan mendoakan, bukan apa ya maksudnya, naudzubillah min dzalik ya gitu umpama ya, bahasa kita lah, naudzubillah min dzalik. Tapi kita nggak ada rasa sombong, nggak masalah. Ujban bi nafsihi wa tadarruan lin nasi, dan mengecilkan orang lain, mengecilkan nggak boleh. Wartifa'an alaihim, hadza huwal haramu. Wa amma man qala lima yara fin nasi min naqsin fi amri dinihim wa qala lahu tahazzunan alaihim ala dini falabasa. Dan apabila kita melihat orang lain yang di dalam beragamanya itu kurang, waqala lahu tahazzunan, tapi dia melihatnya itu dengan prihatin. Tahazzunan itu prihatin, melihat orang lain nggak pernah sholat gitu, terus kita melihatnya itu bukan karena menyombongkan diri, menasehatinya itu karena prihatin. Bu Pak, sampean tuh udah tua, bu yo ditengokin tuh masjid, dengerin pengajian, kan sayang kalau tiba-tiba mati kita belum sempat ke masjid. Kalau nasihati gitu, niatnya nasihati bukan untuk merendahkan, enggak apa-apa, Pak. Tapi kalau kita niatnya merendahkan, lo udah tua, bau tanah, lo nggak pernah mau ke masjid, tapi merasa dirinya itu lebih sering ke masjid, itu termasuk ujub. Tapi kalau kita nasihati nggak apa-apa, boleh.
Kita nasihati orang lain, kencing tuh mbok ya cebok, udah tua, kemana-mana kok celananya pesing, ada nggak gitu? Wah, umpama nih kencing nggak pernah cebok, itu mohon maaf tuh, kita nasihati nggak apa-apa, nasihati kalau ada saudara kita, teman kita, tetangga kita nggak pernah mandi umpama, atau kencing nggak pernah cebok, jadi kemana-mana pesing, nasihati, kasihan. Kenapa? Besok di alam kubur itu orang yang banyak disiksa atau mengalami siksa kubur itu orang yang kencing tidak tuntas atau memang nggak pernah cebok. Kayak kasihan Pak. Maka dianjurkan kalau kencing itu jongkok, diangkatlah kaki kanannya satu, yang kaki kiri diturunkan supaya apa? Kencingnya tuntas. Sudah begitu disunahkan lagi namanya istibro. Istibro itu dehem-dehem sambil rada ngeden, bukan dehem doang, didehem-dehemin supaya ama-ama ngeden dikit, supaya air kencing yang masih ada di bawah itu tuh turun, netes. Kalau sudah gitu tambah lagi, kalau laki-laki diurut-urut Pak. Tapi nurutnya jangan bayangin orang lain, nurut sendiri aja. Kalau bayangin perempuan ntar ya berdiri. Urut-urut supaya apa? Tuntas lah. Kalau perempuan gimana Ustaz? Aku nggak tahu caranya. Mungkin diurut atasnya kali. Istibroknya sama, istibroknya. Lah ngurutnya nih yang bingung aku. Istibroknya sama, DM-DM-nya sama. Kalau ke laki-laki kan jelas ada pancurannya, bisa diurut. Lah kalau perempuan yang diurut apanya? Nggak tahu saya. Nah, itu namanya istibrok. Itu hukumnya sunnah. Kalau istibrok sudah, dehem-dehem sudah, terus pas sholat tiba-tiba terasa ada kleler gitu, udah yakinin aja itu gangguan setan, gitu aja. Kalau udah kita syaratnya udah kita penuhin tuh, dehem-dehem sudah, terus diurut-urut udah, ternyata pas sholat biasanya rakaat 2 atau 3 gitu, tiba-tiba rasa kleler gitu kan. Nah, itu yakinin aja, itu gangguan dari setan. Ternyata kalau pas sampean penasaran habis salam terus ditilik memang basah, yang ngulangin. Umpama penasaran nih, ternyata basah bener ujungnya, ya berarti itu bener ya, sholatnya diulang. Kalau memang penasaran, tapi kalau nggak penasaran, nggak mau dilihat, antepin aja, insya Allah sah. Atau orang yang gemuk itu punya penyakit ambeien, udah gemuk punya ambeien, itu biasanya angin itu kecepet di antara 2 pantat. Itu kalau pas duduk kayak mak pletes gitu, itu juga antepin aja, itu bukan kentut, itu cuman selah-selah rongga di antara 2 pantat yang kecepit itu. Jadi pas buka sedikit itu kayak pletes, kayak keluar. Terus gimana cara ngantepinya? Ada syarat ngantepinya. 1, bunyinya nggak ada. Yang kedua, baunya juga nggak ada. Tapi mak pletes, tapi sebelahnya ditanya tadi kentut nggak bau, berarti kentut. Tuh. Jadi saya ingatkan itu penting itu ya, tentang kencing itu mendatangkan siksa kubur tuh. Usahain Pak, kalau nggak kepepet, kencinglah jongkok, jangan berdiri. Kenapa? Kalau berdiri itu 1, tuntasnya kurang. Yang kedua, takut nyiprat, takut nyiprat aja. Kalau nyiprat tuh, kita nggak sadar ternyata sarung kita kecipratan buat sholat. Nah itu. Apalagi perempuan, kalau perempuan jangan berdiri Bu, bahaya kencing berdiri. Ya, jadi kalau nasihat itu ketika nggak apa-apa. Hakadha fassarahul ulama, inilah yang ditafsirkan para ulama. Wat toma'u, dan tomak,
minal ulama'i, dari ulama ini juga dibenci oleh Allah. Tomak itu mengharapkan pemberian orang lain, ngarep-arep dikasih. Dari ulama, wah itu jelek Pak. Kalau tomak dari orang biasa, oke lah, mungkin masih dimaklumi. Tapi kalau tomaknya nih dari ulama, orang yang ngerti agama, ini Pak, nah ini kita kesindir baca ini nih. Kita kesindir, ngerti hukum tomak nih. Kila diucapkan, lama natoko Musa, ketika Nabi Musa berkata alaihissalam, bidzikri tomai, dengan menuturkan tomak, fakola lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Ini di surat Al-Kahfi tentang cerita Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Ini lau syi'ta, apabila engkau mau, lattakhadta, maka jadikanlah atau mengambillah kepada orang yang temboknya miring itu dibenerin, alaihi atasnya ajron, upah. Jadi ketika Nabi Musa sama Nabi Khidir lagi jalan-jalan di satu kampung, itu ada rumahnya itu miring, temboknya itu miring. Yang punya ini, kalau nggak salah kisah, yang punya ini sangat bakhil, pelit. Nabi Musa itu ke situ itu nggak dikasih suguhan apa-apa sama Nabi Khidir. Tapi pas rumahnya miring sama Nabi Khidir malah diluruskan, dilempengin lagi. Mungkin kalau kita lihat orang bakhil, pelit, rumahnya mau ambruk kali ya ini aja, pelit itu gitu. Kalau Nabi Khidir enggak, rumah mau ambruk ini malah dilempengin lagi, dilurusin lagi. Maka setelah itu kata Nabi Musa, ya kita kalau umpama ngambil minta upah aja boleh kali ya, gitu loh ngomongnya. Kita kan udah benerin tuh rumahnya mau ambruk, gitu. Nah, kata Nabi Khidir, qala al-Khidiru lahu, Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, hadza firaqu baini wa bainik. Hadza, ini firaqu baini, menjadikan perpisahan antaraku wa bainika, dan kamu. Udahlah, kamu dari tadi nanya melulu, kan ada 3 perkara itu yang ditanya. Nah ini salah satunya. Udah Musa, kita pisah aja deh. Kamu nggak kuat berguru sama aku, gitu. Nah, wakila lamma qala dzalika Musa, diceritakan di tempat lain nih. Lamma qala dzalika Musa, ketika Nabi Musa berkata begitu alaihissalam, waqafa baina yadaihima, berhenti di antara keduanya, tobyun, menjangan. Apa sih menjangan? Kijang ya? Apa? Hah? Kijang ya? Memang bahasa Indonesianya kijang ya? Hah? Menjangan kijang ya, supaya sebantas itulah. Wakana jai'aini, sedangkan keduanya Nabi Musa dan Nabi Khidir itu lapar. Al-janibul ladzi yali Musa, kijang yang berada di sebelahnya Nabi Musa, ghairu maswiyin, itu belum digoreng. Anda nggak tahu nih bentuknya, bayanginya gimana. Mungkin ada daging kijang yang di sebelahnya Nabi Musa itu masih utuh, belum digoreng mentah. Wajanibal ladzi yali al-khadiru, sedangkan kijang yang berada di sebelahnya Nabi Khidir, maswiyun, itu sudah matang, sudah digoreng. Nah itu kalau Kiai Mustamar menerangkan itu karena lantaran tadi Nabi Musa ngomong, kalau tadi kita ngambil upah dari orang yang rumahnya dibenerin, itu wajar kali ya, gitu loh bahasanya. Nah itu gara-gara ngomong itu Allah siapin itu menjangan mentah untuk Nabi Musa, sedangkan yang untuk Nabi Khidir menjangan yang sudah digoreng, udah digoreng, langsung dibales. Makanya jangan tomak. Memang benar Pak, kalau tomak itu hasilnya kurang bagus. Saya sering tomak, hasilnya kurang bagus. Padahal sudah pasti. Sedikit cerita. Pernah saya ceritain, tapi saya sedikit cerita. Kita diundang kayak gini nih, mohon maaf nih, diundang kayak gini. Tapi waktu itu bukan walimah.
tapi ngirim doa orang meninggal. Kalau nggak salah 40 hari apa berapa, ada seseorang yang meninggal. Nah, kita habis maghrib tuh pulang. Ini kita ngomong sama istri itu, nggak makan enggak, ntar dapat berkat itu gitu. Itu udah tomak Pak. Padahal memang biasanya kalau 40 harian itu pakai berkat, pakai berkat. Saya ngomong gitu tuh. Bener pas kita sudah tahlilan, udah macam-macam, udah rangkaian pulang. Pas pulang tuh memang dibawain berkat Pak. Dibawain berkat. Tapi yang orang lain isinya itu nasi dan lauk pauk sepenuhnya, kita isinya kue. Jadi sama itulah hasil tomak persis tadi Nabi Musa. Nabi Musa itu kan mengharapkan umpama nih dapat makanan yang bisa disantap. Ternyata enggak, kita dapat makanan kuenya bolu. Kebetulan bolu saya kurang suka gitu bahasanya. Karena masih lapar harusnya makan nasi yang kita harapkan. Makanya tomak itu enggak boleh. Enggak boleh. Terus gimana kalau tiba ada kerentek, hilangkan aja pikiran tomak itu. Kalau mau makan, makan aja. Jangan pengajian malam Senin di tempat siapa nih? Oh, tempat Pak ini nih, Bapak Faisal nih. Ntar biasanya makan di sana, nggak boleh. Pas di sana kue doang loh. Nggak boleh itu, Pak. Makanya jangan tomak, makan aja. Kalau ada rezeki ya di sana biarin aja rezeki di sana. Gitu. Apalagi ulama tomak lebih nggak boleh lagi. Mana tadi ya? Kena angin jadi hilang. Makalah ke-9 ya, Bang? Makalah ke-9 di mana tadi? Wal maqalatul khamisatu asyara wal 15, jauh amat. Makalah 10. Oh, ini. Kebukanya kena angin jauh banget. Kila laman atau komusa udah nih. Wakilatul hayai lanjutnya. Yang dilarang lagi, yang dibenci oleh Allah, wakilatul hayai dan sedikitnya sifat malu minan nisa'i dari perempuan. Mana perempuan tapi isinya sidik, nggak punya malu, itu Allah benci banget. Kalau ada laki-laki sweet ketika cewek lewat rada wajar, ya dibenci juga Pak. Oh boleh toh? Enggak boleh, rada wajar. Tapi kalau ada cewek, ada cowok ganteng lewat, nah itu mohon maaf, itu killatul haya. Oh, sedikit malu itu dibenci oleh Allah. Makanya ya sama, makanya kalau perempuan itu dikasih oleh Allah sifat isinya 9. Kalau laki-laki 1. Perempuan itu sifat isinya 9. Malu luar biasa. Harusnya Pak, tapi kalau kita lihat di YouTube, mohon maaf, itu perempuan pakai kerudung pakai kerudung, tapi di bawahnya melenuk semua. Bener nggak? Itu yuk, kok Pak Ustadz lihat ya, kita ngeliat YouTube kan nggak sengaja, nggak milih-milih. Tiba-tiba kan pas, apalagi yang video shot itu ya, yang video apa namanya cepat itu apa namanya video shot kan ya Pak. Nah, itu kan buka set itu kan memang nongol, nggak dilihat mubah, ya kelakuan sampean. Nggak dilihat mubah itu. Makanya saya kadang pas nonton itu nggak sengaja, saya tuh ingat hadis Nabi. Rasulullah itu luar biasa mengamati zaman akhir itu sudah 1400 tahun yang lalu. Rasulullah itu tanda-tanda kiamat, yaitu apabila ada perempuan berjalan telanjang sudah tidak malu. Mohon maaf,
pakai kerudung iya, tapi mohon maaf jeplak semua itu sama juga dengan telanjang, Pak. Kemau udah ngecap semua, pakai kerudung mah pakai kerudung bener. Joget-joget sini loh ya Allah. Itu udah sifat hayaknya hilang, udah disindir dari zaman 1400 tahun lebih yang lalu oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah tahu mungkin, ini bayangan saya, mungkin nama Allah itu gambaran zaman sekarang tuh udah ada apa namanya videonya kali, jadi Rasulullah itu tahu di zaman akhir tuh kayak gitu. Karena nggak ada yang meleset satupun, nggak ada yang meleset dari hadis Rasulullah itu. Tanda-tanda kiamat tuh nggak ada yang meleset, pasti semua. Kenapa? Ya mungkin sudah diilhami yang pasti gitu. Kenapa? Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cerita kiai saya nih, ketika Isra Mi'raj, Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu pas kebetulan Rasulullah sudah pulang, itu ada rombongan kafilah dagang yang pulang juga dari daerah sekarang mana? Yang Kisruh? Palestina. Di Masjidil Aqsa ada yang dagang di Masjidil Aqsa pas saat itu pulang, maksudnya udah pulang sampai Mekah lah. Nah itu Rasulullah kan mewartakan bahwa saya semalam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, cuman memakan waktu sangat-sangat sebentar. Sangat-sangat sebentarnya itu digambarkan bahwa tempat tidur Rasulullah itu ketika berangkat ya ditinggal pergi sampai pulang itu tempat tidurnya masih anget. Kira-kira lama apa sebentar? Tempat tidurnya itu masih anget. Berarti sebentar. Dan ada kisah lain, rumput yang dikesenggol Rasulullah itu sampai Rasulullah pulang itu masih goyang. Dan cepat itu. Padahal melalui peristiwa yang sangat banyak banget. Lah itu ketika Rasulullah mewartakan bahwa beliau itu Mi'raj, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu kan namanya Abu Lahab nggak percaya. Itu nanya sama Rasulullah, terus di-compare sama orang yang pergi ke dagang ke sana. Rasulullah suruh nyebutin, kalau kamu benar-benar ke Masjidil Aqsa, coba sebutin berapa pintunya, berapa jendelanya. Ini kalau kita Pak, kira-kira nih, kita cuman sekali aja nih kita ke Baitur Rahmah, terus pulang, kira-kira suruh nyebutin, nginget nggak? Saya yakin enggak. Apa sampean ke Istiqlal aja dah? Udah berapa kali ke Istiqlal? Terus suruh nyebutin berapa pintu Istiqlal, pintu masjidnya, berapa jendelanya. Kira-kira kita bisa nyebutin nggak? Kurang ngerti belas. Saya sering ke sana aja nggak ngerti pintunya ada berapa. Ya pernah, bukan sering, pernah ke sana nggak ngerti karena nggak kepikir. Itu Rasulullah ditanya gitu, berapa pintunya Masjidil Aqsa, berapa jendelanya. Laki Aisyah menceritakan bahwa gambar Masjidil Aqsa, kalau kita namanya apa, miniatur ya, miniaturnya Masjidil Aqsa itu di depannya Rasulullah. Jadi Rasulullah bisa ngitung benar, 1, 2, 3 pintunya bisa dihitung, jendelanya dihitung. Makanya persis plek, nggak akan ada yang kelewat. Yang kemungkinan juga, tapi zaman akhir itu udah dikasih gambaran lengkap sama Allah kepada Rasulullah. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena yang diucapkan Rasulullah itu bukan mengikuti hawa nafsu, kecuali memang wahyu, bukan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan Rasulullah itu wahyu. Makanya nggak ada yang salah. Penterjemahan apa, kalau kita bahasa kita orang gaul katanya ramalan. Ramalannya mesti tepat. Kenapa? Wahyu. Tapi kalau ramalannya Mbah Dukun belum tentu benar. Kita sering kehilangan laporan ke Mbah Dukun, malah jadi fitnah. Ini yang ngambil nih ya nggak jauh dari sampean. Oh gitu. Nggak jauh, kita mikir kan, adik, kakak, ponakan, yang sering ke situ, yang sering Pak Lek saya, malah jadi berantem, curiga lama saudara.
Waqillatul haya minan nisa. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, "Malam yakul lahu haya," barang siapa yang tidak punya rasa malu, fala dinalahu, maka orang tadi tidak mempunyai agama. Al haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kalau orang nggak punya malu, berarti malu-maluin. Orang malu-maluin itu orang nggak punya agama. Maksudnya nggak punya agama itu agamanya nggak sempurna. Wa malam yakul lahu haya fid dunya, barang siapa orang tidak mempunyai sifat malu di dunia, lam yadkhulil jannah, maka orang tadi tidak akan masuk surga, Pak. Makanya kita punya sifat malu. Malu itu wajar, tapi yang penting ngerti tempatnya. Kalau memang diposisikan untuk tidak malu, ya jangan buat dalil, wan ngimamin wan malu aku, gitu, itu bukan tempatnya. Bukan tempatnya, izin aku ya orang. Ada tempatnya masing-masing. Malu di sini apa? Malu yang membuat mangdorot. Contohnya minta-minta atau yang lain, dah kelihatan auratnya. Kenapa keluar pakai celana pendek mepet kayak gitu, nggak malu apa? Itu namanya malu yang benar. Rawahu Dailami. Wa hubbud dunya minas suyuh, dan masih ada rasa cinta dunia dimiliki oleh orang-orang tua, kakek-kakek. Oh, masih ngebet aja buru dunia. Ini yang susah nih, Pak. Nih. Nah, itu juga dibenci oleh Allah. Kalau ketua, kalau tua apa? Kalau bahasa Jawanya apa, Pak? Mendeta ratu itu apa namanya, Pak? Istilahnya apa? Yang apa namanya? Ada kan Pak Soeharto itu udah tua, udah nggak jadi presiden. Ada kalimat terakhir itu, Sabto pendeta ratu, udah kemana-mana, udah diam aja, ibadah, usah tinggal ibadahnya. Nyari dunia udah nggak kepake, ya, ke kanan kiri ditolak, udahlah ibadah udah ada solusinya. Qala Abu Bakar Al-Marohi, telah berkata siapa Abu Bakar Al-Marohi, al-aqilu man dabbara amrad dunya bil qanaati. Orang yang berakal, yaitu man, orang, dabbara, yang merencanakan, punya cita-cita, punya planning, amrod dunya, untuk urusan dunia, bil qanaati, dengan qanaah. Qanaah itu apa sih? Nerima aja. Allah kasih segini ya terima. Allah kasih segitu juga terima. Wataswifi wa amrul akhirati bil khirsi. Untuk urusan dunia itu apa namanya? Tadi nerimo dan tertunda, maksudnya tertunda itu udah biarin aja lah, gitu loh, dibiarin aja lah. Wal amrul akhirati bil khirsi. Sedangkan untuk urusan akhirat itu antusias, cepet-cepet. Kalau untuk urusan akhirat cepet-cepet. Wah, ada panggilan sholat cepet, ada ngaji cepet, bukan ada sholat, ada ngaji udah tua, alah biarin aja, komatnya masih lama, sedangkan kita jalannya aja susah. Akhirnya ke masjid udah ketinggal, masih mending mau ke masjid. Kadang begitu, akhirnya nggak mau ke masjid. Akhirnya nggak nyinggung, Pak. Kalau kita ngende-ngende akhirnya nggak mau ke masjid, bener, iya. Kenapa? Udah komat, kita belum wudhu, belum kencing, sholat di rumah aja. Akhirnya kan gitu. Sayang, masih mending sholat, masih diambil lagi. Ya, usahain untuk supaya kita kalau untuk ibadah bil khirsi, gerak cepat. Wa ta'jili, dan ake-ake cepet-cepetan.
Wa amrod dini, dan urusan agama bil ilmi wal ijtihadi. Kalau untuk urusan agama itu harus dengan ilmu dan ijtihad, sungguh hati-hati. Ijtihad itu bisa sungguh-sungguh hati-hati. Jadi kalau untuk urusan agama harus didasari dengan ilmu. Yang penting sholat rukuk ya, pertama kali kalau kita mau sholat, yang penting sholat apa namanya, rubuh-rubuh gedang ya. Rubuh-rubuh gedang itu pertama Pak. Terus jangan tiap hari rubuh-rubuh gedang terus. Ya tetap belajar tata cara sholat. Kalau kemarin pas awal-awal rubuh-rubuh gedang dah, ngikut-ngikut orang, ruko ikut ruko, sujud ikut sujud. Pas kebetulan yang di depannya itu anak kecil kakinya mancal-mancal, ikut mancal-mancal. Itu pertama. Pas pertama ke masjid. Kalau sudah mulai ke sini mulai belajar yang betul. Kalau berdiri apa yang dibaca, setelah Fatihah apa yang dibaca, rukuk apa yang dibaca. Nah, itu mulai belajar, namanya bil ilmi wal ijtihadi, dan hati-hati. Hati-hati kalau urusan agama. Contohnya hati-hati apa yang kita makan, yang kita suap setiap hari, itu haram apa halal. Makanya mohon maaf nih kalau saya agak galakan sedikit pas pembagian daging kurban. Saya sering pidato dulu, kalau belum dibagi tolong jangan ngambil. Kalau belum diikhlasin panitia semuanya itu jadi haram. Walaupun itu cuman segenggam, sayang, cuman segenggam masuk perut jadi darah mengalir, jadi males sholat, males ngaji, dan lain sebagainya. Oleh karenanya mari kita sama-sama dalam kajian ini, memang ini isinya nasihat semua, nasihatul ibadah, nasihat untuk hamba. Jangan saling meneliti orang lain, paling bagus telitilah kita sendiri untuk kemajuan kita ke depan, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang mengaji, yang mendengarkan, matinya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, karena sudah masuk isya, kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.